Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Matahari di dunia ini telah menghilang, membuat langit menjadi gelap. Ratusan bintang biru redup muncul di langit. Tanpa ditekan oleh matahari, aliran kekuatan negatif yang sangat murni dan kuat turun dari bintang-bintang. Putri duyung dan duyung jahat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di permukaan air menggeram kegirangan sambil membuka mulut mereka dan dengan gila-gilaan menghirup aliran tenaga biru yang redup. Penampilan Bao Xiang, Kong Chan dan yang lainnya berubah menjadi sangat menyedihkan. Mereka mengangkat kepala dan melihat langit yang gelap dengan linglung. Dengan kekuatan mereka bisa dengan jelas merasakan perubahan parah yang baru saja terjadi di dunia Panjia, meskipun ini bukan dunia Pangu. Matahari telah menghilang, dan kekuatan positif yang lemah di dunia ini telah menghilang bersamanya. Rasa dingin yang menusuk tulang mendominasi dunia ini, dan semakin dingin. Awan kabut es naik dari lautan luas. Tanpa kehangatan matahari, air mulai berubah menjadi lebih dingin, dan mengalir lebih lambat, sementara udara menjadi dingin juga. Butir-butir es kecil muncul di dalam air, kemudian mulai menyebar. Bagi putri duyung dan duyung jahat, semua perubahan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Baru saja, semua putri duyung dan duyung jahat merasakan rasa sakit yang menusuk dari hati mereka, saat mereka merasakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka telah menghilang. Namun, tepat berikutnya, sukacita tak berujung muncul dari bagian terdalam jiwa mereka, yang bahkan lebih penting bagi mereka, tiba-tiba. Sebelum kegembiraan memudar, matahari, yang tidak pernah mereka sukai sejak selamanya, menghilang, dan udara dipenuhi oleh kekuatan dingin, yang bisa membuat mereka energi dan membiarkan kekuatan mereka tidak pernah habis. Bintang-bintang muncul di langit, mengalir ke aliran kekuatan negatif murni, yang tumbuh lebih padat dan lebih padat. Akhirnya, aliran kekuatan negatif mengalir seperti air terjun. Dukun, jeritan melengking datang dari segala arah, sementara putri duyung dan duyung jahat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap Bao Xiang dan Kong Chan dengan mata tajam, berkilau dengan cahaya biru tua yang terang. Bao Xiang dan Kong Chan dan yang lainnya memandang putri duyung dan duyung jahat itu, yang tiba-tiba mulai mendekat dari mana-mana, dengan tatapan ekstra pahit. Sebelumnya, putri duyung dan duyung jahat ini menyerang mereka dengan ganas seperti binatang buas. Meskipun putri duyung dan duyung jahat ini memiliki cukup banyak senjata ampuh, serangan mereka sederhana dan tidak teratur. Namun, setelah matahari menghilang, kekuatan putri duyung dan duyung jahat ini telah meningkat secara besar-besaran. Selain itu, mereka sepertinya tiba-tiba menjadi pintar. Mereka berbaris dengan tertib, membentuk formasi pertempuran seperti prajurit yang terlatih, lalu melancarkan serangan besar-besaran terhadap Bao Xiang dan yang lainnya. Mereka bahkan sepertinya memiliki rencana. Tidak hanya itu, melihat ke bawah dari langit, putri duyung dan duyung jahat yang mulai menyerang Bao Xiang dan yang lainnya lagi telah terbagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki 36 anggota yang membentuk formasi persegi. Kemudian, 36 kelompok persegi kecil berkumpul bersama, secara fleksibel mengubah posisi, dan membentuk formasi pertempuran besar. Lapis demi lapis, jutaan putri duyung dan duyung jahat membentuk formasi pertempuran besar yang rumit dan dinamis. Jeritan kekuatan dingin yang padat dan biru terbang di sekitar formasi pertempuran, diam-diam menghubungkan semua putri duyung dan duyung jahat menjadi satu entitas. Bao Xiang, Kong Chan dan yang lainnya langsung merasakan tekanan yang meningkat dengan cepat. Terlepas dari kenyataan bahwa Bao Xiang tanpa henti meningkatkan kekuatan alu emasnya dan Kong Chan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan jangkrik bercahaya besar di belakangnya, formasi sihir baja emas mereka sangat tertindas. Sedikit suara retak bisa terdengar dari cahaya keemasan yang dilepaskan oleh formasi sihir tanpa akhir, formasi sihir akan runtuh. Panjia memiliki roh sejatinya yang muncul kembali, dan mendapatkan kembali semua kebijaksanaan dan pengalaman bertarung, yang dulu dia miliki. Oleh karena itu, putri duyung dan duyung jahat yang sulit diatur itu mulai membentuk formasi pertempuran dan melancarkan serangan dengan tertib. Bao Xiang dan orang-orangnya akan bersenang-senang. Jauh di dalam air, bunga ilahi kehidupan yang tenang diam-diam mekar.
Ketika bunga itu layu, seekor naga banjir, yang seluruhnya transparan dan tampak seperti patung es, berlari keluar dari kepulan bintik-bintik cahaya. Panjia duduk di punggung naga banjir dan memimpin Ji Hao dan pembudidaya lainnya, yang dipasang di lumba-lumba bintang, untuk bergerak maju dengan cepat. Setelah bergerak bermil-mil, pusaran air besar muncul di depan dan menelannya. Setelah pusing seperti neraka, Ji Hao dan pembudidaya lainnya dikirim jauh dari tempat mereka berada di saat-saat terakhir. Ini adalah sarang orang luar itu. Panjia mengarahkan jarinya ke depan dan berkata, selama bertahun-tahun, aku mengirim putri duyung dan duyung jahat untuk menyerang mereka lebih dari 100 kali, tetapi racun ular berkepala 9 itu terlalu menakutkan. Setiap kali, kami menderita kerugian besar. Racun Siang Liu memang hal paling beracun di dunia, kata Ji Hao sambil serius menatap Panjia, dia bahkan bisa menekan musuh dalam jumlah besar. Apakah Siang Liu namanya? Saya telah menghafalnya. Panjia tersenyum tipis, sementara keganasan muncul di matanya yang indah. Jika dia baru saja membunuh putri duyung dan duyung jahat itu akan baik-baik saja. Tapi mereka juga telah menjarah kekuatan asli dunia ini dengan sihir rahasia, jadi aku harus mengeluarkan mereka. Ji Hao dan yang lainnya melihat ke depan dan menemukan sebuah kota yang megah, yang menyala dengan lampu, mengambang di air. Kurang dari 100 mil di depan ada bangunan 9 lantai berwarna biru tua, setiap lantai memiliki 18 kamar. Bangunan itu dipadatkan dari air esensi pradunia, timbul dengan pola naga dan burung phoenix, dan dihiasi dengan manik-manik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga dipadatkan dari air esensi pradunia, dan membentuk formasi sihir pertahanan yang rumit. Melihat dari kejauhan, lapisan gelombang putih yang tak terhitung jumlahnya melingkar di sekitar gedung ini, dan sejumlah besar makhluk air berbentuk aneh dan lapis baja berat terlihat samar-samar di ombak. Formasi sihir pertahanan berdasarkan bangunan itu sangat kuat, sehingga pada pandangan pertama, Ji Hao menemukan lebih dari 10.000 layar pelindung yang kuat bersembunyi di dalamnya. Dia memperkirakan bahwa, tanpa cermin ilahi Pansi untuk melindunginya, dia bisa bertahan paling lama beberapa napas sebelum dia berubah menjadi genangan darah, jika dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam formasi sihir. Di belakang bangunan itu ada serangkaian istana dan rumah besar, membentang puluhan ribu mil. Setiap tempat atau rumah besar dipadatkan dari berbagai jenis air esensi. Bagi Panjia, air esensi ini adalah darah esensi dunia ini. Oleh karena itu, dia tidak berbohong sambil mengatakan bahwa orang-orang ini menjarah kekuatan asli dunia ini dengan sihir rahasia. Sekelompok besar makhluk air dengan tubuh berwarna gelap dan tidak berkilau, seperti ikan dan udang, tercerahkan dengan sihir, dan telah berjalan perlahan di istana dan rumah besar itu. Taman pembibitan besar terletak di antara istana dan rumah besar itu, dengan ramuan ajaib air yang tak terhitung jumlahnya ditanam di dalamnya. Ramuan ajaib ini semuanya terpesona, sehingga mereka berakar langsung ke dalam air, menyerap esensi kekuatan air dunia ini untuk tumbuh sendiri. Yang lebih mengejutkan Ji Hao adalah sejumlah besar putri duyung dan duyung jahat, serta putri duyung roh dan duyung yang berkeliaran di sekitar taman pembibitan ini. Mereka terkunci, tidak dapat bergerak, dengan leher mereka diiris terbuka. Aliran darah bercahaya yang lengket mengalir keluar dari luka mereka, mengalir di air seperti kabut, kemudian diserap oleh ramuan ajaib itu. Putri duyung jahat yang ganas dan duyung tanpa kecerdasan telah berteriak dan mengaum, sementara putri duyung dan duyung roh yang cerdas itu menangis diam-diam, mengerang putus asa dari waktu ke waktu. Tubuh Panjia sedikit bergetar. Melihat taman pembibitan itu, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap racun Siang Liu, dan saya khawatir racun beracun akan mencemari seluruh dunia. Selain itu, semangat sejati saya tidak cukup kuat. Jika tidak, saya akan menghancurkan kota bawah air Infinitude sejak lama. Ji Hao mengarahkan pandangannya pada gedung. Seperti yang dikatakan Panjia, beberapa karakter persegi, kota bawah air tak terbatas, tertulis di papan yang tergantung di gedung. Ji Hao memandang Panjia dengan kasihan. Ketika roh sejatinya terbelah menjadi dua, separuh yang baik adalah dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, tetapi tanpa kekuatan yang bisa mengendalikan dunia ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kota bawah air tak terbatas ini. Separuh jahat itu dengan kekuatan,
tetapi hanya bisa bertindak secara naluriah seperti binatang buas. Itu mengirim Putri Duyung dan Duyung Jahat untuk menyerang kota bawah laut, tetapi tanpa rencana apapun. Seperti ini, Panjia, sebagai makhluk dan pemilik dunia ini, tidak bisa berbuat apa-apa tentang kota bawah laut kecil. Sebelum Ji Hao menyaksikan semua hal ini terjadi pada makhluk kuat Chaos kelas atas, dia tidak tahu bahwa mereka bisa begitu sengsara. Ketika hal-hal buruk terjadi, Pangu, Pansi, Panjia, mereka semua menderita. Ji Hao gemetar, sementara rasa dingin mengebor tubuhnya dari kepalanya dan membuatnya jatuh. Po dan Gu Yiling sepertinya memikirkan hal yang sama dan saling melirik. Sekarang, mereka terlihat kurang tidak sabar dan bangga, tetapi lebih tenang dan mantap. Dao Agung tidak mudah dijangkau, dan dengan sedikit kecerobohan, bencana yang merusak bisa terjadi, seperti bencana yang terjadi pada Pangu, Pansi, dan Panjia. Sebagai manusia, yang jauh lebih kuat daripada makhluk kuat Chaos itu, mereka pasti harus berhati-hati dan sehati-hati mungkin. Jika tidak, ketika bencana benar-benar datang, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal. Gu Yiling tersenyum tipis dan berkata, Panjia, temanku, aku memiliki tubuh lain dengan roh primordial. Aku ingin meninggalkannya di duniamu untuk mengolah dirinya sendiri, bisakah kamu mengizinkannya? Panjia mengangkat alisnya dan tertawa, itu akan menjadi kesenanganku. Dunia Panjia hanya membutuhkan beberapa pelindung. Panjia dan Gu Yiling saling melirik dengan tersenyum dan sadar. Po dan Ji Hao juga saling melirik sambil tersenyum sambil mengangguk sedikit. Po sangat senang untuk Gu Yiling sementara Ji Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Waktu itu, apakah Gu Yiling memalsukan kematiannya sendiri? Setelah berdiskusi sebentar, mereka melihat kota bawah laut itu. Po berteriak dalam-dalam sementara Ji Hao mengangguk. Aliran cahaya 4 warna segera terbang keluar dari dahi Ji Hao, saat cahaya pedang Yuyu meluas hingga ratusan ribu mil dan dengan kuat menyegel seluruh area di mana kota bawah laut berada. Dari timur, selatan, barat dan utara, cahaya pedang sepanjang ribuan mil menyilaukan, menyebarkan kekuatan pedang yang tidak terlihat, namun tajam. Tiba-tiba, gelombang putih yang kuat menggulung dari permukaan kota bawah laut. Ibu Putri Duyung dan Duyung Jahat, kamu datang mencari masalah lagi. Suara bernada tinggi yang tidak begitu menyenangkan untuk didengar datang dari kota, kamu datang setiap tahun. Begitu, kamu benar-benar tidak takut mati. Jika saya tidak khawatir dunia ini akan tercemar, saya akan menyebarkan racun Siang Liu ke setiap sudut dunia ini untuk membinasakan semua makhluk Anda. Berhenti sejenak, suara bernada tinggi ini melanjutkan dengan kasar, aku sudah memberimu kesempatan. Dunia ini dimaksudkan untuk menjadi milik kita. Semakin banyak masalah yang Anda buat, semakin sulit Anda akan menderita ketika pasukan kami tiba. Panjia tetap diam dengan botol dan manik-manik yang mengambang di sekelilingnya, melepaskan cahaya redup untuk menerangi ruang sekitarnya. Mendengar suara itu, Panjia hanya tersenyum dingin, sementara matanya berbinar seterang ujung pedang yang ganas. Po dan Gu Yiling dengan tenang memandangi ombak putih di atas kota bawah laut. Dari ombak yang bergulir itu, puluhan makhluk berbentuk aneh, yang memiliki tubuh manusia dan kepala udang, ikan, kura-kura, atau naga banjir, berlari keluar. Makhluk air ini memegang semua jenis senjata ampuh, yang melepaskan getaran kekuatan yang kuat. Dilihat dari getaran kekuatan yang dilepaskan dari senjata-senjata ini semua adalah harta karun pradunia dan akhirat yang secara alami diproduksi oleh dunia Panjia, mungkin piala yang diperoleh dari Putri Duyung Jahat dan Duyung yang dikirim untuk menyerang kota ini. Puluhan makhluk air berdiri di atas ombak itu sambil menunjukkan gigi dan melambaikan cakar mereka. Seekor kura-kura tua, yang membawa cangkang yang berat dan tebal, menunjukkan giginya yang tajam sambil menggeram dengan mengamuk, yang bodoh sembrono mana yang datang ke kota bawah air Infinitude kita untuk mengacaukan kita lagi. Ambil 3000 peretasan saya dulu. Saat berbicara, daya tarik yang ada di antara makhluk air berhasil, karena sepasang mata seukuran kacang kura-kura tua ini tertuju pada Gu Yiling, sementara aliran air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ah ya, gadis, sangat cantik. Soalnya, kita bisa membuat pasangan yang sangat indah. Hehe, kita tidak punya alasan untuk bertarung. Pulanglah saja bersamaku. Mari kita buat sekelompok bayi kura-kura dan jalani kehidupan bahagia yang bebas bersama.
Bagaimana menurutmu? Wajah Guiling segera menjadi gelap, dan wajah cantik itu sekarang menunjukkan niat kuat untuk membunuh. Keenam murid Guiling bahkan anggota tubuh mereka bergetar, dan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, seolah-olah mereka disambar petir yang ganas tepat di kepala. Guiling sangat baik kepada murid-muridnya, tetapi ketika membimbing mereka dalam mengolah diri mereka sendiri, Guiling bisa ekstra ketat. Dia adalah tutor ketat yang khas, namun hangat dan peduli seperti seorang ibu. Oleh karena itu, semua muridnya mencintainya dan menghormatinya sampai titik ekstrim. Mendengar kura-kura tua itu berbicara semua omong kosong itu, 3 murid laki-laki dan 3 perempuan Guiling dengan marah menggeram bersama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada kura-kura tua itu, mereka menunjuk jari mereka dan melepaskan gelombang petir air ilahi pradunia, diam-diam menghantamnya. Ombak putih melonjak dan petir air ilahi perak menghantam ombak. Ombak menyusut seketika, lalu awan kabut berair yang tebal dan besar naik, sementara petir perak yang tak terhitung jumlahnya mendesis di kabut seperti ular. Kura-kura tua itu menghina Guiling, yang membuat marah keenam muridnya. Oleh karena itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan saat melancarkan serangan. Dalam 1 detik, lebih dari 1000 petir air ilahi dilepaskan. Gelombang putih dan keruh naik dari kota bawah laut lapis demi lapis, dan kemudian dihancurkan. Tekanan hidrolik yang besar menyebar, membuat seluruh tenaga bawah laut bergetar secara intensif. Bas, perlindungan yang diberikan oleh ombak itu akan dihancurkan oleh petir itu. Tetapi pada saat ini, aliran cahaya berair menyilaukan dari setiap istana dan rumah besar di kota bawah laut. Di dalam setiap aliran cahaya, manik-manik transparan seukuran kepala manusia melayang. Aliran air melingkar satu sama lain dan menghasilkan lapisan layar pelindung, membungkus kota. Petir mendesis di layar pelindung, menghancurkan beberapa lapisan. Tetapi pada saat yang sama, lebih banyak lapisan layar pelindung sedang dihasilkan. Suara bernada tinggi datang lagi dari kota, Ibu Putri Duyung dan Duyung Jahat. Bukankah itu Anda? Ini, kalian menyebut diri kalian orang-orang bebas di luar dunia yang bising. Mengapa Anda datang ke tempat ini? Sialan, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aliran putih cahaya berair menyembur keluar dari gedung tertinggi di kota bawah laut, di dalamnya ada makhluk setinggi 3 kaki, yang berukuran seperti anak manusia, tetapi tampak seperti monyet, dan memiliki jaring di antara jari-jarinya. Makhluk ini menginjak cahaya berair, dan bergegas keluar dengan seluruh tubuhnya terbungkus kabut hitam tebal. Melirik makhluk itu dari kejauhan, Po tersenyum dan berkata, "Kappa, aku tahu itu kamu. Sebagai menteri senior di bawah komando Gonggong, mengapa kamu bersembunyi?" Kappa mengeluarkan sepasang mata hijau yang bersinar terang, menatap Po dan Guiling dari ujung kaki, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Keluarga Gonggong kami tidak pernah menyinggung perasaanmu. Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Kami datang ke dunia ini terlebih dahulu. Kami sudah menduduki dunia." Ji Hao dengan penasaran meletakkan mulutnya di dekat telinga Guiling dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak, apakah kamu saling mengenal?" Guiling menatap kura-kura tua itu dengan dingin, sambil menjawab dengan suara dingin, "Kembali ke era prasejarah, kita berjuang memperebutkan musim semi pradunia. Kakak laki-laki kami memberikan 3 pukulan palu pada benda ini. Kami pasti saling mengenal. Bagaimana tidak?" Ji Hao mengangguk. Seorang kenalan lama, pikir Ji Hao. Kappa, yang memiliki ukuran kecil dan wajah mengerikan, menunjukkan giginya ke arah Po. Tubuhnya bergetar sementara serangkaian suara berderit bong yang terdengar seperti jagung yang meletus keluar dari tubuhnya. Di bawah kulitnya yang biru samar, pembuluh darah menggeliat seperti ular. Sementara itu, rasa kekuasaan prasejarah yang ganas dilepaskan dari tubuhnya. Secara bertahap, awan kabut gelap muncul dari kepalanya, di dalamnya, makhluk berkaki 3 seperti katak yang tubuhnya tertutup tebal caruncle mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Raungan resonansi membuat seluruh daerah bergetar sementara air melonjak di sungai. Ji Hao mendengar raungan itu dan merasa bahwa bahkan roh primordialnya terguncang. Jika dia tidak mencapai benih Dao yang menyediakan kekuatan Dao Agung untuk melindungi roh primordialnya, jiwanya akan tersedot keluar dari tubuhnya saat mendengar raungan Kappa. Po perlahan menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan lengan bawahnya. Dari sumber yang tidak diketahui, dia
Mengeluarkan palu kepala persegi, yang tampak seperti palu pandai besi, dan tertutup pola tebal, lalu tersenyum mengambil 2 langkah ke depan. Kappa, kita adalah teman lama, jadi hari ini, aku tidak akan menggertakmu. Lipat saja tangan Anda dan tunduk pada diri Anda. Ceritakan setiap detail rencana tuanmu. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya dapat menyelamatkan Anda dari beberapa pukulan palu. Jika tidak, kamu harus menderita. Saat mengucapkan beberapa kata terakhir, Po berbalik dan tanpa sadar melirik Ji Hao. Po lembut dan baik, dan bahkan kepada musuh-musuhnya, dia jarang meluncurkan gerakan membunuh apapun. Sebaliknya, dia biasanya memilih untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya dengan kekuatannya yang besar, dan membuat musuh-musuhnya menyusut kembali dengan pencegahan. Tapi hari ini, Ji Hao ada di sini. Po dengan jelas mengerti bahwa Ji Hao sama sekali bukan orang yang penuh belas kasihan. Jika Kappa jatuh ke tangan Ji Hao, dan jika dia menolak untuk mematuhi dengan cerdas, Ji Hao mungkin akan menarik setiap bagian tulangnya keluar dari tubuhnya, satu persatu, kecuali dia dengan patuh memberi tahu semua yang dia ketahui. Ji Hao dengan bingung melirik Po. Mengapa Po memandangnya dengan cara yang aneh? Kappa, yang dikelilingi oleh puluhan prajurit air, langsung tertawa. Dia menunjuk ke arah Po dan berteriak, "Pendeta Po, apakah menurutmu aku masih selemahnya sebelumnya? Mengapa Anda mengeluarkan palu ini lagi? Saat itu di era prasejarah, saya terluka oleh 3 pukulan palu Anda, tetapi itu adalah kecelakaan." Mata Kappa berputar di rongga mata saat dia menyadari bahwa bahkan dia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Dia melanjutkan sambil mencibir, "Setelah saya terluka oleh saya mengikuti Gonggong. Sekarang, saya adalah salah satu dari 8 menteri senior di bawah komando Gonggong. Jangan berani melanggar aturan sekte Anda dan menyakiti saya." Kappa terdengar cukup galak dan juga mengancam. Po tertawa keras, lalu mengangkat palu dan menghantam langsung ke arah kota bawah laut tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Kappa. Palu itu tampak biasa, tetapi saat digunakan, kepala martil meledak dengan sinar hitam redup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjalin siluet kabur dari gunung yang menjulang tinggi, yang kemudian menghantam lapisan layar cahaya air pelindung yang telah melindungi kota. Setelah ledakan yang menggelegar, area dengan radius puluhan ribu mil bergetar. Selanjutnya, dari 18.000 lapisan layar pelindung di atas kota bawah laut dan 4.900 manik-manik bercahaya yang mengambang di antara layar cahaya pelindung itu, 17.000 lapisan layar pelindung dan 4.650 manik-manik, dihancurkan oleh Po. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di ribuan istana dan rumah besar yang megah di kota dunia bawah, seolah-olah kota itu baru saja melalui badai petir yang merusak. Batu bata yang tak terhitung, yang terkondensasi dari air esensi, pecah dan menghilang, meninggalkan lubang gelap dan celah yang jelek di bangunan-bangunan itu. Banyak bangunan runtuh, berubah menjadi aliran tenaga air dan menyatu dalam air. Sebuah kota bawah laut yang sangat indah dibuat terlihat seperti kota orang mati yang ditinggalkan oleh Po dengan satu serangan palu. Po mengemasi palu, tersenyum mengangguk ke Kappa, yang sudah tercengang dan berkata, "Saya tidak ingin membahayakan kehidupan apapun, jadi saya menahan kekuatan saya. Sepertinya saya masih belum bisa mengendalikan kekuatan saya sebebas yang saya harapkan. Saya ingin menghancurkan semua layar pelindung Anda dengan serangan ini, tetapi pada akhirnya, beberapa tersisa." Kulit biru samar Kappa tiba-tiba berubah menjadi hijau tua, sementara wajahnya yang keriput itu bersinar terang dengan cahaya hijau. Matanya melotot saat dia menatap Po. Dia menunjukkan giginya dengan keras tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kappa, nama ini agak aneh." Ji Hao berdiri di samping Po dan berkata perlahan, "Maukah kamu membuka gerbang kota bawah laut ini dan membiarkan kami masuk? Cari tali dan ikat dirimu, sehingga kita tidak perlu melakukan pekerjaan ekstra." "Oh," dan kura-kura tua itu mengatakan sesuatu yang buruk sebelumnya, "jadi potong kepalanya untukku. Aku akan memasaknya menjadi sup hari ini." Po dan Gu Yiling tersenyum bersama sambil dengan senang hati melihat wajah bengkok Kappa. Kappa mempertahankan tatapan galak itu untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba tertawa melengking. Dia mengeluarkan drum seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya dan dengan lembut melambai.
Saat kekuatan air yang besar melonjak ke dalam drum, itu langsung meluas menjadi radius 10 meter, drum yang sangat besar. Kappa meletakkan drum besar di sampingnya, lalu mengeluarkan tulang sepanjang 3 meter, yang dibungkus dengan petir mendesis, dari lengan bajunya. Dia memegang tulang itu dengan kedua tangannya dan menghancurkannya dengan keras ke drum. Ledakan yang mengguncang bumi dihasilkan, setelah itu, dalam area radius 1 juta mil, semua air bergetar. Gelombang suara yang mengerikan berubah menjadi gelombang mengejutkan yang terlihat, meraung bersama dengan tekanan yang luar biasa. Ji Hao, Po dan Guiling menggeram secara bersamaan dan melepaskan cahaya ilahi Yuyu untuk melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu harta seperti apa drum dan tulang itu, tetapi cahaya ilahi Yuyu, yang dilepaskan oleh Ji Hao, Po dan Guiling bersama-sama, bergetar secara intensif. Po dan Guiling tampaknya baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi sama sekali, tetapi Ji Hao sudah mendengar suara berderit tulang yang keras datang dari tubuhnya sendiri, dan hampir pingsan. Genderang perang dari surga kuno, mengapa kamu memilikinya? Melihat drum, yang tertutup tebal pola awan dan petir, Po berkata dengan heran, surga telah runtuh, tetapi keluarga Gonggong tampaknya telah memperoleh cukup banyak harta darinya. Kappa tersenyum dingin, lalu memukul drum dengan tulang sekali lagi. Gelombang raungan datang dari kota bawah laut, sementara gerbang itu, ribuan bangunan terbuka secara bersamaan. Aliran padat air esensi pradunia melonjak keluar dari gerbang itu, bersama dengan prajurit air yang berbentuk jelek dan marah yang tak terhitung jumlahnya, bergegas keluar dari istana dan rumah-rumah besar itu. Itu adalah pasukan yang luar biasa, tanpa batas untuk dilihat. Jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta prajurit air melonjak keluar dari kota, meraung liar. Mengikuti geraman Kappa, para prajurit air ini dengan cepat membentuk formasi pertempuran yang sangat besar dan berbentuk bulat. Jadi, begitu banyak ikan, udang, kura-kura, kepiting, gumam Ji Hao sambil melihat pasukan air tak terbatas di depannya. Kulit kepalanya bahkan mati rasa. Bagaimana bisa begitu banyak? Penampilan Panjia sedikit berubah saat dia menjulurkan matanya karena terkejut. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam mengamati kota bawah laut ini, tetapi dia tidak berpikir bahwa begitu banyak makhluk air luar yang bersembunyi di tempat ini. Selain itu, makhluk air ini tidak lemah sama sekali. Hanya menilai dari rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka, bahkan yang terlemah dari mereka berada di tingkat penyihir senior manusia. Kappa menyeringai ganas dan tertawa, Pendeta Po, Anda harus tahu bahwa makhluk air kita dapat bereproduksi dengan cukup cepat dan nyaman. Dalam ratusan tahun terakhir, telur yang tak terhitung jumlahnya yang saya bawa ke dunia ini menetas, dan bayi-bayi ini telah tumbuh menjadi pasukan yang hebat. Ini adalah ratusan juta makhluk air. Tidak peduli seberapa kuat kamu, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Di antara ratusan juta ras di dunia Pangu, umat manusia memiliki kesuburan kelas atas. Umat manusia memiliki garis keturunan yang kuat, tubuh yang kuat, dan dalam setiap 13 hingga 14 tahun, generasi baru bisa lahir. Dalam 100 tahun, seorang manusia bisa memiliki banyak generasi keturunan. Dengan cara ini, umat manusia bangkit, tumbuh lebih kuat dan kuat. Namun, di antara semua ras di dunia Pangu, yang memiliki kesuburan terbesar adalah makhluk air ini, yang tampaknya sangat tidak signifikan. Seekor ikan atau udang bisa melahirkan ratusan ribu, bahkan jutaan telur. Hanya jika 1 atau 2 dari 10.000 telur ini berhasil menetas dan tumbuh, tingkat reproduksi makhluk-makhluk ini akan jauh lebih tinggi daripada tingkat reproduksi manusia. Kappa membawa ratusan juta zigot dewasa dari dunia Pangu. Dia dan bawahannya dengan hati-hati merawat zigot ini dan membiarkannya menetas, memungkinkan makhluk air ini datang ke dunia ini. Dunia Panjia dipenuhi oleh kekuatan air murni yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, tempat ini sangat cocok untuk tumbuh makhluk air. Manusia dapat membesarkan generasi baru setiap 13 hingga 14 tahun, tetapi makhluk air ini dapat melakukannya setiap tahun. Makhluk-makhluk ini tumbuh dewasa dalam beberapa tahun. Setelah diterangi oleh Kappa dengan sihir khusus yang diciptakan oleh Dewa Air, mereka menjadi prajurit air dewasa setelah 100 tahun kultivasi. Kappa telah berada di dunia ini selama ratusan tahun. Berapa banyak makhluk air yang dia besarkan di kota bawah laut ini?
Sekilas, orang bisa melihat makhluk air yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan mengaum di atas ombak yang kuat, dengan jutaan senjata tajam dipegang di tangan mereka. Pasukan yang tangguh ini membentang sejauh puluhan ribu mil, dan memiliki ratusan lapisan. Di lapisan ombak, makhluk air yang tak terhitung jumlahnya berbaris dengan teratur dan membentuk formasi pertempuran berbentuk bulat, sambil berteriak keras ke arah Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Kappa dan puluhan bawahannya, yang telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat, berdiri di tengah formasi pertempuran besar, sambil dengan bangga mengarahkan jari mereka ke Po, berteriak dan tumbuh. Pendeta Po, ayo, datang saja. Hari ini, saya akan memberi tahu prajurit saya untuk tidak melawan, tidak melawan. Mereka hanya akan menjangkau leher mereka dan membiarkan Anda membunuh mereka satu persatu. Saya memiliki ratusan juta prajurit di tempat ini. Selama Anda tega membunuh mereka, Anda bisa melakukannya, sebanyak yang Anda inginkan. Anda bisa memasaknya menjadi sup, Anda bisa menggorengnya, Anda bisa mengirisnya dan mengunyahnya, Anda bisa menggilingnya lalu memberi makan kepada hewan. Saya tidak peduli. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, Kappa menunjukkan tatapan tak kenal takut, seolah-olah dia percaya bahwa Po tidak berani melakukan apa-apa, sambil berteriak dan tertawa liar. Saya tahu Anda para kultivator, Anda menjauh dari urusan duniawi, karena Anda menghargai kultivasi hati dan pikiran Anda, dalam hal itu, tidak ada kesalahan yang dapat dilakukan. Kamu, Pendeta Po, kamu baik, kamu benar, dan kamu hanya. Kamu tidak berani hanya memulai pembantaian, kamu tidak berani. Jadi apa? Jawab Po. Wajah keriput Kappa menunjukkan senyum puas saat dia membuat gerakan menghina kepada Po dan berkata, jadi, marah saja. Pendeta Po, aku tidak membencimu, dan bisa membiarkan prajuritku untuk tidak melawan dan mengizinkanmu membunuh mereka sebanyak yang kamu bisa. Tapi apakah Anda bahkan berani? Bisakah Anda melakukan itu? Apakah Anda bersedia melakukan itu? Po, Guiling dan keenam murid saling melirik, tidak tahu harus berkata apa. Bersikaplah baik, bersikaplah benar dan adil, Po, Guiling dan semua murid Yu lainnya selalu dibimbing oleh prinsip-prinsip ini. Mengikuti dao alam yang agung, mengikuti kekuatan takdir dan selalu jujur, ini adalah kebanggaan mereka, yang telah mengakar kuat di tulang mereka, dan telah menjadi naluri mereka. Jika Kappa main-main, mereka bisa memukulinya. Tetapi jika seseorang meminta mereka untuk berurusan dengan makhluk air yang rendah dan lemah ini, untuk membantai makhluk kecil ini karena mengalahkan Kappa, mereka tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Mereka tidak tega melakukannya, mereka juga tidak berani melakukannya. Mereka sangat memahami betapa menakutkannya, sebab dan akibat. Karena, sebab dan akibat ini, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya telah binasa. Bahkan mereka, sebagai murid Yu, tidak berani membantai makhluk hidup yang tidak bersalah dan menanggung dosa. Mereka hidup sampai saat ini karena mereka tahu tentang kekaguman. Hahaha, haha, haha. Kappa tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia meraih kura-kura tua itu, menepuk kepalanya dan menertawakan Guiling, Pendeta Guiling, saudara laki-laki saya ini memang jauh lebih muda dari Anda, tapi... Petik 2. Penampilan Guiling langsung berubah saat ruyi hitam di tangan kirinya melepaskan seberkas cahaya gelap, sepertinya terbang keluar. Tapi Ji Hao menempelkan tangannya pada ruyi hitam, tertawa dan berkata, "Kakak, siapa kamu, mengapa kamu membuang waktu untuk hal yang rendah ini? Mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka akan mempermalukan dirimu sendiri. Untuk sampah seperti ini, biarkan aku, orang jahat, berurusan dengan mereka." Dengan senyum aneh, Ji Hao perlahan berjalan mendekat dan tertawa kepada Kappa. "Kappa, apakah kamu mengenalku?" Kappa tinggal di dunia Panjia selama ratusan tahun, sementara Ji Hao menjadi terkenal di kota Puban dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana mungkin Kappa mengenal Ji Hao? Selain itu, dilihat dari rasa kekuatan yang dilepaskan dari Ji Hao, dia hanyalah seorang penyihir ilahi, sementara Kappa adalah salah satu dari 8 menteri senior di bawah komando Gonggong. Kappa percaya bahwa dia bisa menghancurkan anak muda seperti Ji Hao dengan jari. "Anak bodoh, kesal, kamu tidak bisa berbicara denganku." Kappa mencibir dengan bangga. Ji Hao mengeluarkan bola kristal seukuran ibu jari yang bersembunyi di telapak tangannya. Kristal ini diam-diam dikembangkan oleh orang-orang klan Xiu,
dan berisi simbol mantra unik terutama untuk merekam suara dan imajinasi. Diam-diam mengaktifkan bola kristal, Ji Hao berkata dengan suara dingin, "Anak bodoh. Anda harus tahu bahwa saya adalah seseorang di kota Puban. Seseorang, siapapun yang Anda pikirkan, Anda bukan apa-apa di mata saya." Kappa dan bawahannya saling melirik, lalu tertawa terbahak-bahak bersama. "Saya adalah menteri manusia yang berhak oleh kaisar manusia." Ji Hao dengan jujur memberitahu Kappa. Kappa dan orang-orangnya tertawa lebih keras. Ji Hao terlihat terlalu muda. Tidak hanya wajahnya, rasa kekuatan yang dilepaskan darinya juga muda dan belum dewasa. Ji Hao bahkan belum berusia 100 tahun. Beraninya dia mengaku sebagai menteri kaisar manusia. Di antara orang-orang yang cukup memenuhi syarat untuk masuk ke balai kota di kota Puban, mana yang tidak bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. "Nak, jika kamu seorang menteri yang berhak oleh kaisar manusia, aku bisa menjadi ayah kaisar manusia." Makhluk air yang tak terkendali tiba-tiba meledak dengan teriakan. Di antara ratusan juta makhluk air, tentunya beberapa bisa relatif lebih bodoh daripada yang lain. Baru saja, mereka mengutuk Ji Hao, Po dan Guiling dengan kata-kata jelek, bahasa yang mereka gunakan benar-benar jahat. Bersekongkol dengan Kappa, salah satu makhluk air ini memimpin. Tepat setelah itu, banyak dari mereka berteriak. Mereka mengutuk leluhur Ji Hao, lalu menyebutkan generasi leluhur kaisar manusia saat ini. Ji Hao menyeringai, memandang Kappa dan berkata-kata demi kata, "Saya Liao Ji Hao, berhak oleh kaisar Sun sendiri. Beraninya kalian menghina kaisar manusia. Apakah menurutmu umat manusia kita tidak memiliki aturan?" Mendengus dingin, Ji Hao melanjutkan dengan nada kasar, "Karena kamu tidak tahu aturan, aku akan memberimu pelajaran. Dunia ini dapat bersaksi bagi saya Liao Ji Hao, akan membantai makhluk jahat ini hari ini, tetapi bukan untuk diri saya sendiri. Aku akan membasmi sampah ini untuk seluruh umat manusia." Sebelum Kappa, yang tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya, mengatakan sesuatu, Ji Hao membiarkan cahaya berapi-api yang menyilaukan melintas keluar dari dahinya. Matahari dunia Panjia muncul, mengambang di udara di atas kota bawah laut, terbakar dengan api yang mengamuk. Matahari dunia Panjia, radius lebih dari 1 juta mil, itu mengandung kekuatan panas yang tak ada habisnya. Meskipun dunia Panjia didominasi oleh kekuatan air, matahari dunia ini masih sangat kuat. Setidaknya, Ji Hao tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan matahari ini. Panjia bergerak sendiri dan menyegel matahari dan dao matahari yang agung, lalu memberikannya kepada Ji Hao. Di dunia ini, dengan bantuan kekuatan dunia ini, Ji Hao hampir tidak bisa memanipulasi matahari ini, seperti pembudidaya Qi biasa memanipulasi harta karun besar yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Ji Hao hampir tidak bisa mengaktifkan kekuatan matahari dan mengendalikannya. Matahari melayang di atas kota bawah laut. Ji Hao mengarahkan pandangannya pada matahari dan mengompresinya menjadi radius 10.000 mil. Cahaya pedang Yuyu melepaskan cahaya ilahi 4 warna, sementara kekuatan pedang yang ganas mengelilingi seluruh area dengan radius ratusan ribu mil, mengisolasi area ini dari dunia luar. Matahari, kecil, ini melayang di atas kota, dan melepaskan kecerahan dan panasnya. Api merah bersinar mengalir di sungai seperti air terjun dari atas kota. Dimanapun nyala api itu mencapai, air akan mendidih, menguap menjadi uap dalam sekejap. Tidak ada setetes air pun yang tersisa di kota bawah laut, semuanya diuapkan oleh matahari. Aliran api seperti lava turun sementara gelombang keruh melonjak di atas kota bawah laut. Formasi sihir pelindung kota telah diaktifkan sepenuhnya, mati-matian bertarung melawan kekuatan matahari. Lapisan ombak menguap, dan sungai itu menukik dan menghilang. Sinar matahari merah terang menyelimuti ruang ratusan mil dalam radius. Jika formasi pedang Yuyu tidak mengisolasi area ini, setengah dari dunia Panjia akan mendidih. Gelombang keruh di atas kota hancur lapis demi lapis. Makhluk air yang berdiri di lapisan pertama ombak semuanya melolong melengking. Ombak yang mereka injak telah berubah menjadi aliran panas saat gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul. Suhu gelombang naik dengan gila-gilaan dan segera, gelombang berubah menjadi aliran air yang mendidih. Air di dunia Panjia mengandung kekuatan air murni yang besar. Oleh karena itu, titik didih air di dunia ini sangat tinggi,
lebih dari 100 kali lebih tinggi dari titik didih air di dunia Pangu. Makhluk air di lapisan pertama gelombang direndam dalam air mendidih. Cangkang mereka dengan cepat berubah menjadi merah, saat kekuatan matahari yang merusak mencapai daging mereka dan merebus tubuh mereka hancur. Secara bertahap, aroma sup ikan yang kental mulai menyebar melalui uap. Kappa memandangi matahari yang melayang di atas kepalanya dengan kaget. Dia berteriak dengan suara serak, menunjuk ke arah Ji Hao tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya Liao Ji Hao, berhak oleh Kaisar Sun sendiri. Kata Ji Hao dengan hambar sambil menatap Kappa, kamu dan orang-orangmu menghina Kaisar manusia. Anda memiliki rasa bersalah yang paling keji. Jika Menteri Hao Tao ada di sini, dia akan memenggal kepala kalian semua. Saya berbelas kasihan dan tidak ingin melihat pertumpahan darah. Jadi, aku memilih untuk memasakmu menjadi sup, sehingga tidak ada darah yang tumpah. Kappa sangat marah, tetapi masih tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Po dan Guiling menyipitkan mata mereka dan tetap diam. Penuh belas kasihan, tidak ingin melihat pertumpahan darah. Tapi dia benar-benar telah merebus lautan dan memasak makhluk air yang tak terhitung jumlahnya ke dalam panci sup raksasa. Tidak peduli bagaimana seseorang menggambarkan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan belas kasihan, bukan? Di atas kota bawah laut, ratusan lapisan gelombang keruh telah melonjak, dan setiap lapisan gelombang dipenuhi dengan makhluk air yang menjerit. Lapisan gelombang pertama sudah direbus. Makhluk air yang tak terhitung jumlahnya, yang terbakar merah, menjatuhkan senjata mereka sambil berteriak dan mati-matian berlari ke bawah, melarikan diri ke lapisan gelombang kedua bersama dengan panas besar yang tersisa di tubuh mereka. Air dingin yang menusuk tulang membungkus makhluk air yang menangis ini. Suara mendesis yang keras dihasilkan ketika air dingin menyentuh cangkang merah dan keras dari beberapa makhluk air, yang terdengar seperti secangkir air es yang dituangkan di atas papan besi merah yang bercahaya. Namun, setiap lapisan gelombang keruh dipenuhi dengan makhluk air. Makhluk air dari lapisan gelombang pertama melarikan diri ke lapisan kedua, kemudian lapisan kedua langsung berubah menjadi begitu ramai dan formasi pertempuran berantakan. Ji Hao mendengus dingin, lalu mengirimkan serangkaian mantra sihir ke matahari dunia Panjia. Api matahari esensi yang menyebar dengan ganas mulai perlahan menyusut bersama dengan raungan yang dalam. Secara bertahap, semua esensi api matahari mengembun menjadi kolom api setebal 10.000 mil. Membentuk permukaan matahari, kolom api emas menukik ke bawah, menembus langsung ke kota bawah laut seperti pedang tajam. Lapisan pertama gelombang keruh menguap segera dalam rentang beberapa napas. Layar lampu pelindung kota terbakar dan sejumlah besar bangunan di kota berubah menjadi uap. Hanya sedikit bangunan, yang berfungsi sebagai inti dari formasi sihir pertahanan besar kota, masih berkilau samar-samar dengan cahaya berair yang redup. Semua bangunan lain segera berubah menjadi ketiadaan. Kappa menyaksikan ini terjadi sambil tercengang. Matahari dunia Panjia. Dia tinggal di dunia Panjia selama bertahun-tahun. Matahari di dunia ini sangat kecil, lemah dan tidak signifikan. Tetapi berdasarkan pengalamannya selama ratusan tahun, dia jelas tahu bahwa ini adalah matahari dunia Panjia. Apakah ini lelucon? Biarkah Ji Hao benar-benar mengendalikan matahari dunia? Bahkan penyihir ilahi tingkat puncak. Tidak, bahkan penyihir tertinggi tidak akan pernah bisa mengendalikan matahari dunia. Sialan, Kappa berteriak histeris. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan mangkuk biru seukuran kepalan tangan dari lengan bajunya. Mangkuk berbentuk daun itu berisi genangan air dangkal, yang berwarna biru dengan kilau perak cerah. Itu memang semangkuk air yang dangkal, tetapi entah bagaimana, sepertinya tidak terbatas dan tidak berdasar. Liao, Ji Hao, aku akan mengingat namamu. Saya bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, mengumpulkan kekuatan air asli pradunia dan akhirat dari dunia ini, dan dengan sihir tertinggi, saya membuat 7 air laut ini. Sedikit air ini mencakup 7 lautan. Dingin, abadi, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Menggertakkan giginya erat-erat, Kappa meraung, lalu memercikkan 7 air laut ke kota bawah laut. Mengikuti serangkaian suara yang bergemuruh, gelombang perak besar meraung ke segala arah. Formasi pedang Yuyu mengisolasi daerah ini, tetapi air 7 laut yang melonjak tampaknya mengandung kekuatan luar angkasa. Setelah gelombang perak menyelimuti daerah terisolasi,
area ini mulai berkembang dengan cepat. Ji Hao sepenuhnya mengaktifkan kekuatan matanya, tetapi sekeras dia mencoba, dia tidak bisa melihat batas 7 air laut. Lautan biru keperakan itu luas, tak terbatas, dengan kabut berair tebal yang naik dari permukaannya. Banyak gunung es yang menjulang tinggi mengambang di dalamnya, bergoyang di sepanjang sungai. Kadang-kadang, beberapa gunung es akan berbenturan satu sama lain dan menghasilkan angin kencang di udara. Selanjutnya, hujan es seukuran kepala manusia akan jatuh seperti tetesan hujan. Suhu turun dengan cepat, dan segera, bahkan udara membeku menjadi kristal es. Sangat kuat, Kappa benar-benar tidak membuang waktunya selama ratusan tahun di dunia ini. Ji Hao mendengus dan menunjuk ke matahari. Matahari Panjia jatuh langsung ke 7 air laut. Dari permukaan matahari, nyala api matahari yang tak terukur naik ke langit, dan segera, 7 air laut di sekitar matahari mulai mendidih. Bersambung.